Sempat terganggu akibat aksi tawuran warga di dekat jalur Manggarai Pasar Minggu, perjalanan komuter lain lintas Bogor kini kembali normal. Kondisi stasiun Manggarai pada Jumat malam juga terpantau lengang tanpa kepadatan penumpang. Lantas, seperti apa situasi terkini setelah jalur kembali diamankan? Gempa susulan masih mengguncang Nusa Tenggara Timur. BNPB mencatat 4.258 gempa susulan, dengan gempa terbesar mencapai magnitudo 6,2. BMKG memperkirakan, gempa susulan masih dapat terjadi hingga 3-4 minggu ke depan. Keinformasi komoditas harga minyak relatif stabil dan berada di jalur untuk mencatatkan kenaikan mingguan kedua beruntun. Harga emas stabil dan berada di jalur untuk mencatatkan kenaikan mingguan ketiga secara beruntun, sementara harga batu bara, CPO dan harga nikel bergerak bervariasi jelang libur akhir pekan. Harga minyak relatif stabil Jumat pagi waktu Asia namun berada di jalur untuk mencatat kenaikan mingguan kedua beruntun. Ketidakpastian perang Amerika dan Iran terus mengganggu pasokan dari kawasan Timur Tengah yang merupakan salah satu pusat produksi minyak dunia. Mengutip Reuters, harga minyak Brent naik 4 sen jadi 93,82 dolar Amerika per barrel. Dan di sesi sebelumnya Brent menguat 2,4%, sementara harga minyak WTI Amerika turun 6 sen jadi 86,78 dolar Amerika per barrel setelah naik 2,3% di sesi sebelumnya. Dalam 5 sesi perdagangan terakhir, harga Brent melonjak 7%, WTI menguat lebih dari 8% dan mencapai level tertinggi sejak 24 Juli. Harga emas stabil di perdagangan Jumat pagi namun masih berada di jalur untuk mencatat kenaikan mingguan ketiga secara beruntun. Penguatan harga emas ditopang pelemahan dolar Amerika, serta upaya Departemen Keuangan Amerika menangani kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika tenor panjang. Mengutip Reuters, harga emas spot relatif tidak berubah di 4.514,23 dolar Amerika per troy ounce. Di perdagangan sebelumnya, harga emas sempat menyentuh level tertinggi sejak awal Juni, dan secara mingguan harga emas spot telah menguat sekitar 3,2%. Sementara itu, berdasarkan laman ICE Newcastle, harga batu bara terpantau naik 1,11% ke level 136,25 dolar Amerika per ton. Di penutupan perdagangan Kamis waktu setempat, perdagangan situs trading economics harga minyak kelapa sawit atau CPO di Kamis naik 1,39% menjadi Rp4.961 Malaysia per ton. Sementara harga nikel berdasarkan London Metal Exchange turun 1,36% menjadi 16.880 dolar Amerika per ton. Dari berbagai sumber untuk AD Exchange.
Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,61% di $86,29 Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,76% di $16.976 Amerika per metrik ton. Emas juga menguat cukup signifikan di 1,05% di $4.620 Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,78% di level Rp5.000 Malaysia per tonnya. Informasi emiten pemirsa, PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA mengumumkan akan mengakuisisi bisnis otomotif Cycle and Carriage di Singapura dan Malaysia. Akuisisi strategis ini merupakan langkah penting dalam melanjutkan ekspansi regional perseroan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA mengumumkan telah menandatangani Conditional Sales and Purchase Agreement atau CSPA untuk mengakuisisi bisnis otomotif Cycle and Carriage di Singapura dan Malaysia. Akuisisi strategis ini merupakan langkah penting dalam melanjutkan ekspansi regional perseroan dan mendukung strategi jangka panjang perusahaan untuk membangun platform terintegrasi di bidang energi, infrastruktur, dan mobilitas di Asia Tenggara. Greenhill, afiliasi Mizuho, bertindak sebagai penasihat keuangan eksklusif. Sementara Mizuho Bank memberikan dukungan pembiayaan akuisisi kepada perseroan untuk transaksi ini. Langkah ini juga melanjutkan ekspansi perseroan di Singapura, termasuk melalui akuisisi jaringan stasiun pengisian bahan bakar retail bermerek Esso, serta semakin memperkuat kehadiran perusahaan di salah satu pasar mobilitas terpenting di Asia Tenggara. Perseroan berkomitmen mempertahankan identitas, kapabilitas, hubungan dengan pelanggan dan original equipment manufaktur, manajemen serta sumber daya manusia Cycle and Carriage yang telah terbangun, sekaligus menciptakan peluang pertumbuhan dan kolaborasi di masa depan di seluruh platform regional yang terus berkembang. Penyelesaian transaksi ini masih bergantung pada persetujuan dari OEM dan pemenuhan persyaratan yang berlaku lainnya. Presiden Direktur dan CEO PT Chandra Asri Pacific Tbk, Erwin Ciputra, mengatakan rencana akuisisi Cycle and Carriage akan menjadi tonggak penting lainnya dalam transformasi perseroan menjadi penyedia solusi energi, kimia, infrastruktur, dan mobilitas terkemuka di kawasan. Sebagai informasi, Cycle and Carriage merupakan bisnis otomotif yang telah memiliki sejarah panjang di kawasan sejak 1899 dan mewakili berbagai merek otomotif global terkemuka di Singapura dan Malaysia. Akuisisi bolt-on yang diusulkan ini akan memberikan perseroan platform yang kuat untuk memperluas partisipasi di sepanjang rantai nilai mobilitas, sekaligus melengkapi bisnis energi dari perusahaan yang telah ada di Singapura. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham TPIA dominan bergerak di zona hijau, namun di beberapa menit jelang penutupan laju penguatannya lebih ke arah terpangkas pemirsa. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan dari saham TPIA intraday hari ini dan juga update jelang penutupan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya di 20 Agustus di 1965 pembukaan pada pagi tadi mengalami penguatan pasca pembukaan sudah tembus di atas level 2000-an 2010 930 mengalami lonjakan yang cukup signifikan ke 2060 1050 masih bertahan di zona hijau tapi laju penguatannya lebih ke arah terbatas 1130 melanjutkan penguatan ke 2020 pada pukul 14 di pembukaan 2050 kemudian pembukaan sesi kedua menguat di 2060 pasca pembukaan
perlahan. Bahkan secara intraday-nya di sesi kedua, saham TPIA menyentuh ke level 2080. Namun level ini tidak mampu dipertahankan, laju penguatan terbatas hingga TPIA saat ini diperdagangkan di 2030.